Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hendro Gunawan akan mempresentasikan materi yang saya SP itu manajemen produksi dan bagaimana cara membuat mesin tugas akhir yang akan dipresentasikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang manajemen produksi. Kita masuk ke dalam materi manajemen produksi. Bill of material. Awal terbentuk bill of material atau BOM hanya menunjukkan kebetulan dan komponen untuk membuat sebuah produk akhir dalam bentuk bahan struktur. Poin kedua, definisi produk akhir dapat diitemkan bahan atau material yang dibutuhkan. Sebuah daftar jumlah komponen atau campuran bahan baku diperlukan untuk membuat produk. Fungsi bill of material. Engineering untuk melihat efek yang terjadi jika ada perubahan teknis. Yang kedua, perubahan produk komponen untuk menentukan kebutuhan bersih dan setiap komponen. Cost control untuk menghitung biaya yang akurat dalam membuat produk. Penjadwalan untuk menentukan beban yang seimbang pada setiap stasiun kerja. BOM leveling. Sebuah produk jadi yang tidak digunakan sebagai petunjuk dari produk lain. Sebuah komponen pembentuk langsung dari produk dengan level 0. Sebuah komponen pembentuk langsung dari produk level 1. Selanjutnya dapat didefinisikan dengan menjelaskan penjelasan yang sama. Perbedaan roller point dan safety stock. Roller point, suatu titik yang mana suatu barang di dalam gudang harus ditambah dengan persediaan sebelum kehabisan persediaan. Suatu persediaan yang dipersiapkan oleh perusahaan guna mencegah adanya kekurangan persediaan ketika kondisi permintaan pasar sedang tidak pasti. Open buy. Open buy merupakan istilah yang berkaitan dengan manajemen persediaan barang. Tujuan aplikasi manajemen stok membantu perusahaan mengolah stok mereka yang mengefisienkan semua investasi yang masuk dan keluar dari gudang mereka. Permasalahan yang timbul jika tidak menerapkan order point dan stok dalam sebuah usaha. Order point, stok barang menipis padahal permintaan tinggi. Yang kedua, stok barang sangat melimpah padahal permintaan minim. Safety stock, seringkali sistem persediaan perusahaan mengalami masalah utama pada jumlah barang yang diperlukan, baik itu bahan baku maupun barang jadi. Seringkali juga perusahaan mengalami sebagian persediaan yang kurang, sebagian lainnya mengalami persediaan yang terlalu banyak. Kita melangkah ke tugas akhir yang saya buat. Tugas akhir yang saya buat itu adalah berjudul rancang bangun mesin kotoran kambing menjadi pupuk kandang. Kalau kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang saya buat dari mesin itu. Fungsi tujuan dari mesin yang saya buat adalah mengetahui perhitungan dan metode perancangan mesin pengolah kotoran kambing. Yang kedua, menghasilkan pupuk kandang dari kotoran kambing yang lebih mudah terurai dari tanaman. Bagaimana kita mengetahui menghasilkan pupuk kandang dari kotoran kambing yang mudah terurai adalah kita akan mencari kotoran kambing yang masih utuh. Maksudnya yang masih utuh itu adalah kotoran kambing yang belum dihancurkan. Kemudian itu kita masukkan ke dalam mesin yang sudah tersedia. Baru kemudian itu menyalakan mesin dan kemudian menyalakan mesin. Setelah menyalakan mesin itu masukkan ke hopper atas dan tunggu setelah proses penggilingan terjadi.
Disitulah kita melihat hasil pupuk hasil kotoran kambing yang terurai dari ukuran besar ke kecil. Dan manfaat penelitian pada alat yang saya buat adalah dengan adanya mesin ini maka diharapkan kotoran kambing mengubah limbah optimal dari zat-zat terkandung dalam kompos organik. Dan yang kedua, memudahkan mengolahkan pupuk kompos menggunakan kotoran kambing menjadi pupuk organik, maksudnya pupuk non organik. Masalah yang ada pada mesin pada tugas akhir yang saya rancang adalah merancang bangun pisau pencaca yang hancur, menganalisa antara ketebalan mata pisau dengan waktu dan tingkat kehalusan penghancuran kotoran kambing. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.